Pak Steven, di tengah perkembangan transformasi dan juga dinamika teknologi di tanah air, bagaimana sebetulnya posisi dari WIRG di tengah perkembangan yang cukup masif, utamanya mungkin dari segi AR, Metaverse, dan juga IoT? Ya, WIRG sendiri sudah berdiri sejak 2009. Kalau kami lihat perkembangan teknologi dari 2009 ke hari ini tentunya pesat sekali. Jadi tantangan terbesarnya tentu bagaimana menjaga relevansi teknologi kami saat ini untuk bisa tetap relevan 10 tahun, 20 tahun ke depan, gitu ya. Jadi salah satu kunci dari perusahaan teknologi tentunya mau terus belajar, apa yang sudah kita capai jangan terlena, dan salah satu hal yang kami lakukan juga adalah membuat paten-paten atas apa yang sudah kami kreasikan. Karena itu buat kami salah satu bentuk menjaga relevansi apa yang sudah kita buat. Dari 2009 ke hari ini, secara global teknologi juga sudah berubah. Sekarang sudah masuk ke era Web 3, gitu ya. Dan kami juga sudah membuktikan bahwa WIRG sudah perlahan-lahan masuk ke dunia Web 3. Lewat tadi yang Mbak Sasa cerita ada Metaverse, kami juga mempunyai membangun blockchain sendiri. Kami juga sudah mulai menyiapkan beberapa solusi-solusi AI untuk level enterprise tentunya seperti itu. Jadi ya, sebagai perusahaan TBK tentu juga punya tanggung jawab kepada pemegang saham untuk selalu bisa relevan dengan perkembangan global. Gitu. Tapi di antara ini yang paling unggul di bidang mana nih, Pak? Kalau bicara keunggulan sebenarnya tidak hanya satu gitu ya. Artinya kalau kita lihat secara sejarah WIRG, keunggulan itu kami tunjukkan dalam beberapa cara. Misalnya beberapa tahun yang lalu kami sempat menjadi perusahaan dari Indonesia satu-satunya yang pernah memenangkan award di ranah global misalnya. Lalu mendapat beberapa penghargaan terkait inovasi yang sudah kita buat. Bahkan kalau kita lihat di akhir 2024 yang lalu, salah satu anak usaha kita juga mendapatkan penghargaan terkait inovasi yang dilakukan. Jadi itu salah satu bentuk nyata bahwa apa yang sudah kita create selama ini, apa yang sudah kita bangun, dihargai juga oleh industri. Artinya harus terus adaptif dan berusaha relevan ya Pak, dengan tren sekarang. Betul. Tapi kalau melihat di tren 2025, at least hingga semester pertama tahun ini, yang sedang menjadi tren apa sih Pak? Sepertinya di industri teknologi dan industri lain secara umum adalah AI. Kita tahu AI itu mulai masuk ke kehidupan kita yang sekarang ini di sekitar bulan November 2023 ya. Lalu gelombang AI itu ternyata masih terus berjalan hype-nya sampai hari ini. Nah, kita juga sudah bereksperimen dengan AI, terutama AI di ranah enterprise, juga AI di ranah edukasi. Gitu. Karena kami melihat Indonesia ini sebenarnya bisa mengambil benefit dari AI, terutama untuk pendidikan. Gitu ya. Negara kepulauan yang besar, Nusantara ini punya tantangannya masing-masing. Pendidikan menjadi salah satu tantangan negara ini, dan kami melihat potensi AI untuk memberikan pemerataan dalam hal pendidikan. Potensinya sangat besar, tapi challenge-nya tentu ada ya Pak ya. Nah, challenge-nya ini apakah sama atau justru berbeda-beda antara pengembangan AI untuk edukasi dan juga AI di bidang enterprise? Challenge-nya tentu berbeda-beda. Kalau di sisi enterprise, salah satu challenge yang terbesar adalah bagaimana meyakinkan stakeholder bahwa teknologi AI yang digunakan itu secure untuk keberlangsungan bisnis mereka. Di luar itu tentunya ada isu-isu ethical, seperti apakah nanti misalnya pekerjanya akan tergantikan oleh AI, lalu dampaknya seperti apa. Artinya perusahaan juga harus memikirkan kesiapan dari timnya untuk bisa di-upskill atau di-reskill untuk menghadapi AI. Di ranah pendidikan, challenge terbesar tentunya adalah memastikan AI ini aman untuk diakses oleh generasi muda yang memang membutuhkan pendidikan. Gitu ya. Jadi sama dengan teknologi apapun, ada positifnya dan ada hal yang memang perlu di-contain untuk menjamin impact yang positif dari teknologi itu sendiri. Seperti itu. Kalau berbicara soal teknologi ini kan perubahannya sangat cepat ya Pak ya. Nah kalau mungkin dalam beberapa tahun terakhir dan di awal tahun ini, ada perbedaan atau mungkin shifting behavior dan tren nggak sih Pak? Tentunya ada.
apalagi kita lihat dengan situasi geopolitik gitu ya, banyak hal-hal yang juga perlu dicermati dan diwaspadai dari teknologi itu sendiri. Tapi sejauh ini ya kami melihat tantangan-tantangan itu adalah tantangan umum yang memang mau nggak mau harus dihadapi sih oleh perusahaan teknologi manapun. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Sasa. Termasuk tantangan perlambatan ekonomi tanah air dan juga daya beli. Ya. Ini seberapa pengaruh sih Pak bagi kinerja WIRG? Tentu ada pengaruhnya, gitu ya. Tentu ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang kami sediakan untuk user itu berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Misalnya produk yang memang kami ciptakan di ranah quick commerce untuk retail user. Nah, itu kan daya belanja dari umum itu sangat berpengaruh dengan output dari quick commerce tersebut. Oke. Nah, di tengah kondisi yang ternyata cukup berpengaruh terhadap kondisi makroekonomi, bagaimana hal ini tercermin bagi performa kinerja WIRG di semester pertama atau mungkin di kuartal pertama tahun ini, Pak? Iya, kami bersyukur masih bertumbuh positif, meskipun perlu sangat hati-hati. Artinya ada hal-hal yang kami lihat perlu dijaga baik gitu ya, terutama dalam hal expenses, itu yang perlu dijaga baik-baik. Jadi saya rasa sih sama dengan perusahaan manapun bahwa resilient terhadap situasi ekonomi dan geopolitik saat ini perlu ditingkatkan. Jadi kuncinya adalah resiliensi ya Pak ya. Nah, untuk capaian yang bisa dikatakan cukup oke di awal tahun ini, meskipun di tengah kondisi yang cukup menantang, kontribusi paling besar bagi pendapatan WIRG di semester pertama ini apa sih Pak? Iya, kontribusi terbesar masih datang dari salah satu anak usaha yang menggunakan nama brand Mindstore, karena memang itu anak usaha yang menyediakan platform as a service, di mana salah satu mitranya adalah Bank Mandiri, gitu ya. Dan kami melihat quick commerce ini masih menjadi primadona lah kalau untuk di WIRG ini. Selain Mindstore, mungkin segmen bisnis lainnya Pak? Segmen bisnis lain yang sedang kami kembangkan tentunya segmen immersive di anak usaha yang namanya Nusa Meta. Belakangan kami meluncurkan virtual manasik sebagai metode pembelajaran untuk generasi muda. Nah, kami melihat responnya cukup baik gitu ya, karena kami juga beraudiensi dengan stakeholder, salah satunya tentu dengan Kementerian Agama. Gitu. Cukup positif. Sebentar lagi juga kami akan beraudiensi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menunjukkan hasil karya anak bangsa ini ya, ceritanya kayak gitu. Kami juga sudah lakukan banyak tes di sekolah-sekolah gitu, dan responnya sangat-sangat baik. Jadi kami memang melihat immersive learning ini menjadi suatu hal yang positif dan bisa memberikan dampak bagus untuk Indonesia, juga untuk company tentunya akhirnya.